Kemarin sudah kita bacakan satu hadis Nabi, salah satu fadilah pedagang yang jujur, seorang niagawan yang jujur itu adalah at-tajirus shadiqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Bahwa pedagang yang jujur bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ini salah satu fadilah keutamaan kalau menjadi pedagang yang jujur. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jadi kalau pedagang itu jujur dan menjelaskan cacat barangnya, maka keduanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa in kadzaba, jika dia berdusta, wa katama, dan dia menyembunyikan cacat barangnya, muhiqqat barakatu bai'ihima, maka akan terhapus berkah dari keduanya. Ini bukan persoalan yang sepele, karena ini sampai terkait dengan masalah keberkahan dan juga kehalalan dari barang yang dijual atau pendapatan yang didapatkan dari penjualan tersebut karena ada kedustaan, karena ada kebohongan. Bapak dan Ibu, maka Nabi menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim lainnya. Wala yahillu li muslimin, dan tidak halal bagi seorang muslim. Jadi Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang muslim ba'a min akhihi bai'an. Ini tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang. Jadi tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang fihi aibun, yang barangnya tersebut terdapat cacat, illa bayyannahu, kecuali menjelaskannya. Jadi Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang muslim yang menjual barang dagangan sementara barang tersebut ada cacatnya tetapi tidak menjelaskan cacatnya. Ini satu peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita agar kita mau bersikap jujur di dalam berdagang, dan kalau ada cacatnya maka cacatnya dijelaskan. Jadi cacatnya dijelaskan. Masih ingat di kesempatan yang lalu kita bacakan satu hadis Nabi pada saat beliau masuk ke pasar. Hadis ini disampaikan dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar. Di saat itu marra ala subrati ta'am. Beliau melewati gundukan gandum. Jadi gundukan makanan gandum. Fadkhala yadahu fiha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam gandum tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan. Maka beliau mendapati tangannya basah. Jadi gundukan bahan makanan pokok yang terlihat kering, terlihat bagus, tapi Nabi kemudian memasukkan tangannya ke dalamnya, dan ketika tangan dikeluarkan tangannya basah. Maka Nabi bertanya, mahadha ya sahibat ta'am, mengapa ini wahai pemilik dagangan ini? Mengapa wahai pemilik bahan makanan pokok ini? Lalu kemudian orang ini berkata, asobatus sama ya Rasulullah, wahai Rasulullah, terocoh. Apa terocoh itu? Ya, kalau sekarang ya atapnya, gentengnya bocor. Jadi karena gentengnya bocor, maka terocoh, kehujanan. Maka pada saat kehujanan basah. Maka Rasul menyebutkan, afala ja'altahu fawqat ta'am, mengapa yang basah tidak diletakkan di tempat yang terlihat? Kayarahu, supaya orang-orang melihat. Kayarahun nas, supaya orang-orang bisa melihat kalau gandum itu basah. Man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Jadi hendaknya cacatnya tidak disembunyikan. Insya Allah yakinlah kalau kita jujur nanti akan ada segmen pasarnya sendiri. Nanti akan ada orang yang pada saat mencari barang itu justru malah menuju ke orang yang jujur ini, karena yakin barangnya dijelaskan sesuai dengan keadaannya. Sebagaimana ketika Rasul menjumpai penjual, ada yang menyebutkan penjual gandum atau tepung di dalam kasus ini, karena Nabi hanya menyebut to'am ya. Dan Bapak dan Saudara, ini teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pedagang pada masa itu. Maka penting pula bagi kita untuk bersikap jujur, tidak menyembunyikan cacat di dalam barangnya. Bapak dan Saudara, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berulang kali menceritakan bagaimana Abu Sa'id Al-Khudrimi, ulama madhab Hanafi, yang bercerita meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah
suatu saat mengirim dagangan. Apa dagangannya? Masih ingat? Kain. Nah, mengirim dagangan kain yang dikirimkan 70 kain. Kalau kain itu satuannya apa? Yang kain gede itu satu bal atau satu gulung, atau ya 70 gulung atau 70 apa? Melalui Al-Bishr untuk dijual di Mesir. Dan beliau menulis surat bahwa kain yang telah diberi tanda terdapat cacat dan memintanya untuk menjelaskan cacat tersebut kepada calon pembeli. Jadi ada 70, salah satu dari 70 tersebut ada cacatnya. Dan beliau berpesan, apa pesannya? Pesannya adalah untuk menjelaskan salah satu kain tersebut terdapat cacat. Ternyata setelah kembali ke Irak, sepulang dari Mesir, Al-Bishr kemudian menyerahkan uang hasil penjualan kepada Imam Abu Hanifah sebanyak 3.000 keping uang dinar, atau setara kurang lebih 12,75 kg emas. Ini kira-kira kalau sekarang berapa juta, berapa miliar ini? 12,75 gram, 75 kg emas, ya 12, hampir 13 kg emas. Nah, karena banyaknya ini, barangkali kalau kita saking senengnya sampai lupa. Tetapi ternyata beliau ingat. Imam Abu Hanifah kemudian menanyakan kepada Al-Bishr, apakah satu kain yang cacat? Ia jelaskan cacatnya kepada pembeli saat dijual. Maka Al-Bishr mengatakan, aku lupa. Ternyata Al-Bishr yang diutus oleh Imam Abu Hanifah itu lupa bahwasanya barangnya itu terdapat cacat. Maka kemudian beliau, Imam Abu Hanifah, memerintahkan kepada Al-Bishr untuk kemudian membagikan seluruh hasilnya. Berapa tadi hasilnya? 12 kg emas lebih, karena komanya 75. 13 kg kurang sedikit dibagikan semua, disedekahkan semua, karena salah satu dari kain tersebut terdapat cacat dan tidak dijelaskan. Ini diantara bentuk kehati-hatian seorang ulama besar. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau cacat itu tidak disampaikan, maka termasuk ghish, termasuk curang atau termasuk menipu. Maka dalam Islam tidak boleh di dalam jual beli itu melakukan penipuan. Jadi tidak boleh melakukan penipuan, termasuk tadi dengan cara menutupi cacat sehingga barang terjual dengan harga yang barang bagus, padahal barangnya adalah barang yang tidak baik. Maka ini termasuk bentuk penipuan, kitmanul aib, menyembunyikan cacat. Maka sangat bagus kalau misalnya seorang penjual, saya menjumpai ini banyak di toko ban yang saya jumpai. Itu ada ban kualitas 1, ada ban kualitas 2, ban kualitas 3, itu ada. Ternyata memang dipisah antara yang bagus, yang cacat sedikit, yang cacat parah. Dan ternyata meskipun yang cacat parah itu tetap dikasih tahu kalau ini kualitas bagus, ini KW1, KW2, ternyata yang KW pun banyak yang beli. Yang cacatnya sedikit, cacatnya banyak pun banyak yang beli. Bahkan saya menyaksikan sendiri ketika saya lagi nambal ban, ada orang pula yang kebanan, bannya sobek. Ternyata yang ditanyakan bukan ban yang bagus, Pak, ada ban bekas enggak? Jadi ban bekas pun ada yang tanya, maka tidak perlu khawatir rezekinya tertutup ketika menjelaskan barangnya. Buktinya di tukang tambal ban, ban yang sudah bekas saja masih laku dan ada yang menanyakan. Nah, Bapak dan Saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,